Wabarakatuh. WhatsApp para marasal internasional. Apa kabarnya ente? Apakah masih istiqomah di dalam kemalasannya untuk berbuat maksiat? Alhamdulillah kalau ente masih istiqomah. Sekarang waktu itu gue ditargetin ya sama Gus Buat Plaret, Bang kalau bisa bikin video tuh 1 minggu itu 7 judul. Wow, kalau bisa hampir setiap hari. Masalahnya waktu itu gue takut salah ngomong, takut salah apa, takut ngejelekin Pak Kiai. Nah sekarang waktunya udah agak-agak tensi ketegangan politik antara Habib dan ini agak-agak turun, agak-agak cooling down karena dia nggak berisik lagi buzzer-buzzernya. Makanya gue sekarang lumayan agak refresh lah. Lumayan agak fresh. Emang gak usah dia tuh. Bako papa sih. Thank you. Sekarang gue pengen ngomong masalah Nurbuah kata-katanya wali besar yaitu Gus Dur ya. Yang dulu waktu masa jadi presidennya banyak dihujat sama orang Indonesia. Dia sendirian di dalam kesendiriannya. Waktu dia diturunin dari jabatannya sebagai presiden Indonesia, satu-satunya presiden yang keluar istana tuh pakai celana pendek, ya kan? Abis dia dadahan tuh sama itu kan orang pada nyorakin. Pas dia masuk ke dalam kamarnya dia ngomong yes. Kenapa Gus? Kata ini satu-satunya presiden di dunia yang di istana negaranya pakai celana pendek, gua doang. Itu kerennya Gus Dur ya. Terus dia pernah, sekarang kata-kata dia tuh lagi viral ya. Ada imam ngelarang dai buat nangkep teroris. Di mana Gus? Ya cuma di Indonesia doang. Imamnya Imam Samudra, dainya Dai Bahtiar waktu jadi Kapolri, Habibnya itu Habib Rijek gitu. Kenapa nggak berani? Karena Imam Samudra teroris, Dai Bahtiar itu Kapolri, dan Habib Rijek itu teroris lokal. Kata Gus Dur kayak gitu. Masa sih pembuktiannya mana? Ya waktu itu diundang di salah satu partai. Terus Habib Rijek ngomong buat Bu Rahmawati yang terhormat, buat Gus Dur yang selalu manggil saya teroris lokal. Pak Gus Dur ketawa aja. Jadi emang dari dulu tuh Gus Dur tuh udah tahu yang kerok semuanya tuh kekacauan di negara kita tuh dari dulu tuh, dari zaman penjajahan Belanda sampai zaman sekarang ini ya itu juga orangnya gitu loh. Makanya sekarang kan orang-orang ini kan paling jago berretorika, paling jago berpolitik, tapi nggak berani tampil di depan gitu loh. Dia itu yang disuruh tampil tuh ya orang-orang pribumi Indonesia lah gitu. Sekarang dia mencoba memframing bahwa Balawi dan Wali Songo itu udah baik-baik aja, udah saling bergandengan tangan, udah nggak ada kerusuhan antar nasab lagi. Jadi kalau dia udah bergandengan sama keturunannya Wali Songo, maka musuh bersamanya itu ya Gus Fuad Pleret, Kiai Imad dan kawan-kawan. Dia pengen membawa opini bangsa Indonesia tuh kayak begitu. Cuman kayaknya sih orang-orang Indonesia tuh udah nggak bisa kenal lagi dengan framing kayak begitu ya. Karena sekarang itu teknologi informasi itu udah nggak kayak zaman dulu. Semua informasi yang detail aja tuh semua udah pada ke blow up sekarang. Orang mau nyari urusan apa aja gampang sekarang, mah di internet tuh gampang. Jadi insya Allah dengan maksudnya kemajuan teknologi ini kan membawa dampak yang positif juga ya bagi cara berpikirnya bangsa Indonesia. Insya Allah lah kalau udah informasi ini, gue rasa orang Indonesia tuh pinter-pinter ya. Orang Indonesia tuh manusia yang paling pandai bersyukur ya. Jadi misalnya apapun yang menimpa orang Indonesia tuh selalu untung gitu. Lu tabrakan nih belum mati, untung lu nggak mati. Tapi kalau udah mati,
Untung lu mati. Coba kalau hidup lu sengsara ntar. Pokoknya untung lu lah Indonesia lah. Makanya Indonesia tuh kayaknya negara yang paling disayang sama Allah ya. Karena pandai bersyukur orang-orangnya. Ya udah gitu aja lah. Ntar takut kelamaan. Biar gue bisa bikin vlog lagi ntar-ntarnya. Jadi utang gue sama guru gue tuh bisa gue bayar tuh terus tiap hari gitu loh. Dan gue juga bikin vlog ini kan buat keturunan gue, buat anak cucu gue, buat ini gue yang ntar bakalan hidup di masa yang akan datang. Misalnya dia ntar bingung, dia ada pedoman-pedoman hidupnya gitu loh. Dan teruslah dulu kepada kebenaran, ya. Kebenaran itu bisa ditafsirin pakai logika. Kebenaran itu kontradiktif sama kengacoan. Udah itu aja. Pokoknya kalau yang udah nggak bener ya tinggalin aja gitu. Makanya gue selalu tuh sama Pak Kiai itu waktu gue main ke sana tuh, kayaknya cintanya sama guru sekumpul, cintanya sama Gus Dur sampai dia ngomong begini, biarin orang ninggalin gue, yang penting cinta gue sama guru-guru gue, cinta gue sama Gus Dur sekumpul, cinta gue sama Gus Dur itu cinta yang murni sampai akhir hayat. Kalau gue masih pegang cinta itu berarti gue tuh keren kan. Masa orang, jadi gue mulai belajar, oh ternyata begini nih ya artinya loyalitas antara guru dan murid tuh harusnya kayak begini gitu loh. Dan alhamdulillah makasih Pak Kiai udah ngajarin gue tuh cara loyalitas yang bener gitu. Kita nggak boleh taklid buta sama manusia, kita mesti taklid buta tuh sama kebenarannya, sama sifatnya gitu. Itu intinya yang gue pelajaran dari Pak Kiai, kayak gitulah gitu. Dan banyak prestasi dia itu secara internasional tuh yang dia nggak publish. Kenapa? Kayak dia punya anak namanya Gus Samudra itu ngajarin tahfiz Quran tuh, muridnya tuh. Dan dia juara internasional. Dia cuma ngomong waktu di ceramah aja gitu. Tapi itu kan menurut gue prestasi. Lukisan dia yang laku berapa juta gitu dibawa ke luar negeri, prestasi. Putri Aryani yang dibawa manajemennya dia ternyata bikin bangga satu Indonesia, itu prestasi. Tapi sama dia kan nggak dipublish. Coba misalnya semua itu ada di klan-klan Bani Ono, wah udah, nih begini nih bukti kecintaan Allah dengan Rasulnya ke saya, bahwa saya ini ternyata di dunia ini sukses. Enggak lah, pakai emang nggak kayak begitu. Makanya ini takjim gue sebagai manusia yang sering ngambil ilmu dari Pak Kiai, manusia yang disayang sama Pak Kiai, ya iya begini takjim gue sama beliau. Jadi gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.